Selamat datang di kelas kriptografi 1. Hari ini kita akan bahas mengenai kriptografi klasik, yaitu tentang beberapa algoritma kriptografi klasik yang banyak digunakan di masa-masa yang lalu, yang tetap relevan untuk kita bahas hari ini. Ini ada beberapa outline yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai introduction, apa itu symmetric key, kriptografi klasik. Kemudian kita masuk ke dua jenis kriptografi klasik, yaitu substitution zippers dan transposition zipper. Kemudian kita akan bahas mengenai stream dan block zippers yang merupakan pembahasan lebih lanjut dari substitution zippers dan transposition zippers. Nah, model dari symmetric key itu katakan pengirim, di sini kita sebut sebagai Alice, kemudian ada penerima Bob. Nah, plain text itu adalah sebuah teks yang bisa berupa teks, gambar, suara, atau bentuk digitalan yang lainnya. Kemudian lewat algoritma encryption menjadi sebuah teks yang tidak bisa kita deteksi secara langsung, yang kita sebut sebagai ciphertext. Proses enkripsi menjadikan plain text menjadi ciphertext itu menggunakan kunci. Nah, disebut sebagai symmetric key jika kunci yang digunakan pada proses encryption itu digunakan juga kuncinya sama, simetrik, dalam proses decryption-nya. Sehingga ciphertext yang dikirim oleh Alice itu akan didekripsikan menjadi plain text yang bisa dibaca oleh Bob. Kalau misalnya plain text kita simbolkan sebagai sebuah P, kemudian ciphertext dengan C dan kunci sebagai K, maka proses enkripsinya bisa kita gambarkan sebagai ciphertext itu merupakan proses enkripsi menggunakan sebuah kunci terhadap plain text. Begitu sebaliknya, proses dekripsi untuk mendapatkan plain text itu adalah algoritma enkripsi D menggunakan kunci yang sama terhadap ciphertext. Dalam hal ini, kalau misalnya kita sebut saja sebagai X, ini bisa plain text, bisa ciphertext, maka kalau X ini itu kita encrypt menggunakan sebuah kunci dan hasilnya didecrypt, pasti akan kembali lagi ke X. Begitu juga dengan kalau X didecrypt menggunakan sebuah kunci dan diencrypt menggunakan sebuah kunci, maka dia akan kembali lagi menjadi X. Proses symmetric key itu adalah encryption algorithm menggunakan sebuah kunci, kemudian didecrypt menggunakan kunci yang sama. Nah, kita bisa buktikan kalau dalam hal ini plain text sama dengan plain text hasil dari dekripsi. Jadi misalnya Alice, dia mengenerate ciphertext dari plain text menggunakan algoritma enkripsi menggunakan kunci. Maka Bob akan menerima ciphertext, kemudian akan mendekrypt menggunakan kunci, hasilnya adalah P1. Tapi karena zippernya ini merupakan proses dari enkripsi terhadap plain text menggunakan kunci yang sama, maka otomatis dia akan mendapatkan P. Sehingga kita bisa buktikan bahwa P yang dikirim oleh Alice sama dengan P1 yang diterima oleh Bob. Dalam kriptografi, baik yang modern maupun klasik, ada prinsip Kirchhoff. Nah, dalam prinsip Kirchhoff ini, kita harus selalu mengasumsikan bahwa adversary, kita sebut adver, bisa attacker, bisa cryptanalyst, dia mengetahui algoritma dari enkripsi dan dekripsinya. Sehingga
resistansi atau kekuatan dari chipper terhadap attack itu harus berdasarkan pada sekresi kerahasiaan dari kunci itu sendiri. Nah, ini juga berlaku pada kriptografi modern, bahwa kita asumsinya itu mengetahui algoritmanya. Jadi attacker itu mengetahui algoritmanya. Sehingga kekuatan atau kerahasiaan dari ciphertext itu benar-benar tergantung dari kerahasiaan dari kuncinya. Nah, kenapa prinsip ini diambil? Kenapa nggak sekalian kita rahasiakan cipher algoritmanya? Ya bisa juga, sehingga kerahasiaannya ada di kunci dan algoritma. Tapi di dunia sekarang, yang namanya pengembang bisa dikembangkan oleh orang lain. Jadi misalkan perusahaan A, dia membuat sistem kriptografi, tapi pembuatnya third party. Nah, dalam algoritma yang dirahasiakan, tentu kita nggak bisa menguji seberapa kuat algoritmanya. Nah, kemudian ketika si perusahaan A tadi memutuskan kontrak dengan third party tersebut, maka kekuatan atau kelemahan dari sistem kriptografinya tergantung dari algoritma yang diketahui hanya oleh third party tersebut. Nah, kalau ada kelemahan yang diketahui oleh dia, maka seluruh sistem enkripsi yang dibangun oleh perusahaan data itu menjadi rentan. Nah, dalam kategori kriptografi klasik, kita bisa membedakannya menjadi dua, yaitu substitution dan transposition. Substitution, tiap plain text itu akan diganti dengan karakter atau simbol yang lain. Bedanya dengan transposition, kalau transposition yang diganti itu bukan simbolnya, tetapi posisinya. Sehingga kalau substitution yang diganti adalah simbolnya, transposition yang diganti adalah posisinya. Nah, kedua metode kriptografi klasik ini saling melengkapi antara substitution dan transposition. Dan sampai saat ini pun metode-metode ini digunakan untuk kriptografi modern, misalnya di AES. AES DES sebagai kriptografi modern yang digunakan dalam kriptografi simetrik modern itu menggunakan prinsip-prinsip yang digunakan juga di kriptografi klasik, yaitu ada substitution, ada transposition juga. Nah, beberapa jenis attack terhadap kriptografi klasik itu ada beberapa jenis. Salah satunya adalah kita sebut sebagai brute force attack. Nah, brute force attack itu adalah usaha yang dilakukan oleh attacker untuk mendapatkan plain text dari ciphertext tanpa mengetahui kuncinya, yaitu tapi dengan cara nyoba-nyoba kunci sampai menemukan yang sesuai. Kekuatan dari algoritma kriptografi terhadap brute force attack ini tergantung dari seberapa banyak kemungkinan kunci yang bisa digunakan. Nah, kalau kemungkinan kuncinya sedikit, maka dia mudah ditebak. Tapi kalau kemungkinannya besar, berarti dia tidak mudah untuk dicoba-coba. Nah, kemudian ada istilah kriptanalisis. Nah, di kriptanalisis juga berlaku di kriptografi klasik, itu adalah usaha untuk mendapatkan plain text dari ciphertext tanpa mengetahui kuncinya. Nah, berkaitan dengan ini ada beberapa tipe attack dilihat dari kacamata kriptanalisis atau attacker. Yang pertama adalah ciphertext only. Kemudian ada non-plain text. Kemudian ada chosen plain text, ada chosen ciphertext, dan chosen text. Dalam ciphertext only, kriptanalis itu hanya mengetahui dua hal. Yang pertama, dia tahu algoritma enkripsinya. Kemudian dia dapat mendapatkan ciphertextnya, sehingga dia harus nyoba-nyoba dengan beberapa metode, ya bisa menggunakan analisis, kemudian frekuensi keseringan muncul lewat delay dan sebagainya. Berbeda dengan attack non-plain text. Ini pengetahuan dari kriptanalisis
ditambah lagi dengan